Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri memiliki arti kembali kepada kesucian. Hari raya kesucian umat Islam dari dosa-dosa setelah melaksanakan puasa 1 bulan lamanya, serta melakukan amal kebaikan lainnya. Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan Hari Lebaran adalah salah satu momen yang ditunggu oleh umat Islam, baik di Indonesia atau di negara lain, dan dirayakan pada tanggal 1 Syawal. Saat Idul Fitri kita melakukan satu ibadah yang hanya dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri saja, yakni sholat Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan sholat Id. Sholat Idul Fitri merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri, yang merupakan sholat sunnah muakkadah, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah setelah matahari terbit sampai tergelincir, dan diutamakan agar pelaksanaannya tidak terlalu pagi. Hukum sholat Idul Fitri. Meskipun sholat Idul Fitri termasuk sholat sunnah muakkad, namun beberapa hadis dan dalil menyatakan bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah wajib. Berikut adalah beberapa dalil tentang sholat Idul Fitri. Amarona ta'nin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idainil awatiqa wa dawatil khuduri wa amaral huyyadha ayya'tazilna musallal muslimina. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id agar mengeluarkan para gadis yang beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Sholat Id diwajibkan berdasarkan beberapa pendapat, seperti yang dijelaskan berikut ini. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan bila seseorang memiliki uzur, ia tetap harus keluar rumah dan pergi ke tempat dilaksanakannya sholat, namun tetap harus menjaga jaraknya. Rasulullah selalu melaksanakan sholat Id dan tidak pernah meninggalkannya. Perintah Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli lirabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Boleh meninggalkan sholat Jumat jika pagi harinya telah melaksanakan sholat Id. Jika Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, hal ini ditafsirkan bahwa sesuatu yang sifatnya wajib bisa gugur karena sesuatu yang wajib pula. Amalan yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri. Makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri, mengenakan pakaian yang paling bagus dan memakai wangi-wangian, menempuh jalan yang berlainan ketika berangkat dan ketika pulang dari sholat Idul Fitri, mengikut sertakan kaum wanita dan anak-anak, menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Bukan maksud ini di satu waktu, tetapi sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih siang, maksudnya lebih siang daripada Idul Adha. Idul Adha lebih pagi. Disunahkan untuk mengumandangkan takbir menuju ke tempat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu disunahkan untuk bacanya ketika kita menuju ke tempat sholat. Jadi membaca takbir juga disunahkan dari setelah maghrib. Waktu dan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri dikerjakan setelah matahari terbit dan berketinggian 2 kali panjangnya
Hanggalah, kurang lebih 6 meter. Jadi waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama dengan waktu sholat duha. Sholat Idul Fitri diselenggarakan di lapangan, tidak di masjid, kecuali kalau hari hujan yang tidak memungkinkan melaksanakan sholat id di lapangan. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan yang pertama yaitu sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah. Jumlah rakaatnya 2. Dimulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat lainnya. Bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram dan dengan melafalkan kalimat takbir. Di antara takbir-takbir tersebut hendaknya membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma firli warhamni. Selanjutnya membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat lainnya pada rakaat pertama. Kemudian lakukan gerakan sholat seperti pada sholat umumnya, yakni rukuk, i'tidal, dan sujud, dan duduk di antara dua sujud. Setelah bangkit dan masuk rakaat kedua, bertakbirlah sebanyak 5 kali dan dengan lafaz yang sama seperti rakaat pertama. Membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Selanjutnya melakukan gerakan sholat sebagaimana biasanya sampai tahiyat terakhir dan salam. Untuk Idul Fitri tidak didahului dengan azan ataupun iqomah, dilaksanakan sebelum khutbah. Setelah sholat nanti ada khutbah. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.